Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Faiha dari kelas F1. Kali ini saya akan membahas ringkasan materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi, yang saya jelaskan ini adalah tentang testing SW. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak mencakup strategi, mengintegrasikan metode perancangan kasus uji dalam sekumpulan langkah yang direncanakan teknik metode. Perancangan pengujian perangkat lunak ini seharusnya menghabiskan 30% sampai 40% dari total biaya pembangunan perangkat lunak. Dan ada kemudian testing, pengujian tidak sama dengan debugging. Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu tugas yang dilakukan dalam software verification and validation. Verifikasi dan validasi perangkat lunak adalah bagian dari software quality asuransi. Nah, tujuan pengujiannya yaitu pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan atau yang error. Jadi masalah-masalah yang ada pada komputer lalu dicari kenapa kok bisa error. Jadi itulah yang diuji. Kasus uji ini yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahuan. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut dicari lalu akan direalisasikan pada metode-metode ini. Pengujian ini tidak dapat menunjukkan ketidakhadiran defek pengujian, hanya menunjukkan bahwa kesalahan perangkat lunak yang ada. Intinya adalah program ini adalah untuk mencari peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahui oleh si user. Prinsip dasar pengujian. Pada prinsip dasar pengujian ini, semua pengujian harus dapat dirunut ke requirement. Pengujian harus direncanakan jauh sebelum yang dilakukan, dengan melakukan berbagai persiapan sebelum untuk melakukan pengujian tersebut. Prinsip Pareto berlaku pada pengujian perangkat lunak. 80% dari keseluruhan kesalahan yang didapat saat pengujian dapat dirunut ke 20% dari keseluruhan modal. Tidak mungkin ada pengujian yang eksekutif. Supaya efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak lain yang independen. Kemudian testability. Testability ini ada beberapa macam jenisnya, yaitu perancangan perangkat lunak yang harus mempunyai kualitas, yang kemudian kualitas pengujian yang baik. Pada perangkat lunak harus mempunyai kualitas dapat dibagi menjadi 7, yaitu operability, observability, comfortability, deformability, simplicity, stability, understandability. Pada kualitas pengujian yang baik, berbagai macam pula, itu salah satunya memiliki peluang yang besar dalam menemukan kesalahan. Yang tersebut ada strategi pengujian yang meliputi pengujian modal unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian sistem. Kemudian strategi pengujian yaitu menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit, pahami pengguna perangkat lunak, dan buatlah profil dari tiap kategori pengguna. Buat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Pada bagian ini yaitu strategi pengujian unit. Hal-hal yang diujikan terdapat pada antarmuka modul, struktur data lokal, kondisi batas. Kemudian strategi pengujian atau dalam pengujian modal dan unit ada berupa jalur-jalur bebas, jalur penanganan kesalahan. Strategi pengujian modal unit, prosedur pengujiannya yaitu ada ditunjukkan beberapa bagan sebagai contoh yang dijelaskan pada gambar tersebut. Strategi pengujian integrasi. Pada pengujian integrasi ada dua ancangan dalam pengujian integrasi secara inskremental. Yang pertama top down, yaitu modul diintegrasikan dengan menurun dilihat dari hierarki kontrol dimulai dari modul pengendali utama main program. Kemudian strategi pengujian integrasi yang kedua yaitu jenis step. Ada step A, step B, dan step C yang memiliki jenis beberapa dari step-step tersebut. Kemudian saya lanjut ke teknik ada 5, yaitu yang pertama teknik pengujian atau white box, kedua teknik pengujian white box, teknik pengujian black box, yang ada 5 macam. Yang terakhir adalah debugging. Debugging adalah rancangan berupa brute force backtracking yang mempunyai pengertian tertentu.
Yang terakhir adalah proses. Sekian hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.